Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat beliaulah kita dapat melakukan presentasi kita pada hari ini. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen pembimbing yakni Bapak Rivalyu Henry MPD. Baiklah, tak panjang kata, langsung saja kami akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yakni membahas tentang materi hidup dan ekosistem. Kami berasal dari kelompok 1 dengan mata kuliah ilmu kealaman dasar yang beranggotakan sebanyak 6 orang, yakni yang pertama saya sendiri Oktia Animia Fitri, dan juga ada rekan saya yang bernama Nadia Septiani. Selanjutnya ada saudari Gebi Cahyani Lubis. Selanjutnya ada saudari Latifah Izzatul Jannah. Selanjutnya ada saudari Anggun Amelia, dan yang terakhir ada saudari Nunik Dwi Rahayu. Baiklah, materi yang pertama akan dijelaskan atau dipresentasikan maupun disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nadia Septiani, dan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Gebi Cahyani Lubis. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Latifah Izzatul Jannah, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Anggun Amelia, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saudari Nunik Dwi Rahayu. Kepada rekan-rekan semua, dengan waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Septiani, NPM 18010045. Di sini saya bertindak sebagai pemateri pertama. Langsung saja pada penyampaian materi yang pertama, yaitu ada populasi. Populasi itu merupakan kumpulan dari individu yang sejenis yang berada pada lingkungan tertentu dan waktu tertentu. Populasi itu juga bisa dikatakan sebagai satuan ekologi yang ditentukan secara arbiter dan dibatasi secara fisik oleh beberapa keadaan lingkungan yang kriterianya ditentukan oleh ahli ekologi atau peneliti yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan populasi adalah yang pertama yaitu daya dukung. Jadi jumlah individual spesies yang dapat ditunjang oleh lingkungan. Lalu yang kedua itu ada peraturan populasi dependen, densitas, di mana densitas itu adalah jumlah individu per satuan area tertentu yang keberadaannya dipengaruhi oleh keadaan populasi dependen lebat. Sedangkan populasi dependen lebat itu merupakan ukuran populasi yang selalu bertambah. Lalu yang terakhir ada demografi klasik yang biasanya memakai umur sebagai dasar untuk perkiraan kesuburan dan survivorship. Slide selanjutnya yaitu ada komunitas. Jadi menurut ahli yaitu Frederick Clemens, komunitas itu merupakan suatu organisme dengan jenis komposisi yang terbatas dan mempunyai jumlah kehidupan. Jadi komunitas itu bisa dikatakan sebagai sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang berada di suatu wilayah tertentu. Lalu pengelompokan dari populasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada produsen, yaitu suatu jenis makhluk hijau daun yang bisa merubah energi surya menjadi energi kimia dalam jaringannya. Dan biasanya ini dilakukan oleh tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua adalah konsumen pertama, yaitu adalah makhluk herbivora yang biasanya memakan tumbuhan atau produsen tadi. Lalu yang ketiga ada konsumen kedua, yaitu karnivora, di mana karnivora ini memakan dari konsumen pertama, yaitu yang herbivora, seperti manusia, harimau, ular, dan lain-lainnya.
Lalu yang keempat itu ada konsumen ketiga, yaitu juga hewan karnivora. Tetapi hewan karnivora pada konsumen ketiga ini memakan hewan karnivora yang lainnya. Lalu yang terakhir ada parasit, yaitu organisme yang memakan makanan yang telah dicerna organisme lain sebagai tempat hidupnya. Biasanya ini terdiri dari bakteri-bakteri pengurai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang berbagai bentuk ekosistem alami. Komponen yang ada di alam saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga terjadi aliran dan materi pada suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Komponen ekosistem alami terbagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Bentuk-bentuk ekosistem alami terbagi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang wilayah fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat ini mempunyai wilayah-wilayah yang meliputi 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terkenal dengan tempatnya yang dalam keadaan lembab dan juga basah. Biasanya, hutan hujan tropis ini berada di negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa seperti Indonesia. Wilayah ini mempunyai suhu kurang lebih 25 Celcius sampai 29 Celcius per tahun. Wilayah ini juga mempunyai curah hujan yang tinggi, yang berkisar antara 200 cm sampai 450 cm per tahun. Kedua, padang rumput. Wilayah ini mempunyai rumput pendek yang luas. Wilayah ini mempunyai iklim sedang sampai dengan tropis yang memiliki curah hujan 25 cm sampai dengan 75 cm per tahun. Ketiga, savana. Savana terdapat di wilayah sekitar garis khatulistiwa. Curah hujan pada wilayah ini berkisar antara 30 sampai 50 cm per tahun. Keempat, gurun. Di wilayah ini jarang sekali turun hujan. Curah hujan hanya berkisar kurang dari 25 cm per tahun. Suhu pada siang hari di wilayah ini sangat panas, bisa mencapai 48 derajat Celcius. Sedangkan di malam hari sangat dingin, bisa mencapai 0 derajat Celcius. Vegetasi dominan di wilayah ini adalah belukar akasia. Kelima, hutan gugur. Hutan gugur ini biasanya terdapat di wilayah subtropis dengan curah hujan 75 cm sampai dengan 150 cm per tahun. Keenam, taiga. Taiga terdapat di belahan bumi bagian utara dan pergunungan daerah tropis. Suhu pada musim dingin daerah ini sangat rendah. Ketujuh, tundra. Tundra terdapat di daerah kutub utara yang mempunyai curah hujan yang sangat rendah. Curah hujan hanya berkisar antara 10 cm sampai dengan 25 cm per tahun. Tumbuhan yang hidup di daerah ini yaitu lumut kerak dan lumut B. B. Ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ekosistem air perairan air tawar. Ekosistem perairan air tawar dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem air tawar lontik. Ekosistem air tawar lontik ini memiliki karakteristik yaitu airnya berarus. Contoh airnya yaitu sungai. Sedangkan air tawar lentik memiliki karakteristik airnya tidak berarus. Contohnya kolam dan danau. Yang kedua, ekosistem estuari, yaitu terdapat pada wilayah pertemuan antara sungai dan laut atau disebut juga muara sungai. Muara sungai disebut juga pantai lumpur. Yang ketiga, ekosistem laut. Ekosistem laut dibedakan menjadi 3 zona atau wilayah, yaitu zona litoral atau zona pasang surut air laut. Yang kedua, zona neritik. Dan pada zona ini memiliki kedalaman hingga 200 mili. Dan yang ketiga, zona pelagik. Zona pelagik ini juga dibedakan menjadi 2, yaitu
zona batial dengan kedalaman 200 sampai 2000 mili. Sedangkan zona abisal memiliki kedalaman lebih dari 2000 mili. Yang keempat, ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang hanya dapat tumbuh di daerah perairan yang jernih. Terumbu karang terbentuk dari kerangka hewan kelompok Coelenterata. Materi selanjutnya, aliran energi dan materi dalam ekosistem alami, yaitu yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Pada rantai makan tersebut terjadilah proses makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Sebagai contoh, rumput dimakan belalang, belalang dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, dan jika elang mati maka diuraikan oleh jamur yang berperan sebagai dekomposer yang menjadi zat organik yang akan dimanfaatkan oleh jamur untuk tumbuh dan berkembang. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun. Baiklah, saya akan mempresentasikan dengan materi paradigma makanan. Paradigma makanan adalah suatu paradigma yang menggambarkan perbandingan komposisi, jumlah biomasa, dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem. Komposisi biomasa terbesar terdapat pada produsen yang menepati dasar paradigma. Paradigma ini menggambarkan hubungan antara organisme pada setiap tingkat tropiknya. Contoh, jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang tumpang tindih dalam ekosistem dan saling berhubungan. Macam-macam pola kehidupan. Yang pertama yaitu pola kehidupan di darat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola kehidupan di darat antara lain keadaan tanah, suhu, angin, kelembapan udara, pancaran sinar matahari, dan curah hujan. Pola kehidupan di darat dapat mengalami perubahan menurut musim. Misalnya, pada waktu musim hujan, kelembapan udara cukup tinggi, tanah basah, dan tumbuhan menjadi subur. Dan pada waktu musim kemarau, kelembapan udara menurun dan tumbuhan sebagian mati. Yang kedua yaitu pola kehidupan di air. Lingkungan hidup di air dapat dibedakan menjadi 1. Lingkungan air tawar, contohnya sungai, rawa, kolam, dan parit. Yang kedua yaitu lingkungan air asin, contohnya laut. Yang ketiga yaitu lingkungan air payau, contohnya danau air tawar. Yang kedua yaitu pola kehidupan yang khas. Bentuk-bentuk pola kehidupan yang khas adalah hubungan timbal balik antara komponen dalam suatu ekosistem, merupakan pola kehidupan dalam suatu komunitas. Pola kehidupan yang khas terbagi atas A. Simbiosis. Simbiosis adalah cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda dalam hubungan erat di antara mereka. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah cara hidup bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya kupu-kupu dengan bunga, badak dengan sejenis burung. Yang kedua yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang satu mendapatkan keuntungan, yang lainnya merugikan. Contohnya, benalu dengan pohon inang, tali putri dengan tumbuhan inang. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah cara hidup antara dua makhluk hidup yang berbeda, yang satu diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Misalnya ikan hiu dengan ikan romera. B. Antibiosis atau antisimbiosis. Persekutuan
hidup antara dua makhluk hidup. Yang satu menghambat kehidupan makhluk hidup lainnya. Misalnya, penisilium dengan jamur bakteri tertentu. Penisilium dapat menghasilkan penisilin atau sejenis antibiotik dan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri tertentu. Macam-macam antibiotika yang dihasilkan dari pola kehidupan sebagai antibiosit antara lain penisilin, kloromisin, teramisin, dan tetrasiklin. Baiklah, mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 1. Kalau ada kesalahan atau kejanggalan dalam menyampaikan materi atau materi kami belum tepat, kami mohon maaf. Dan saya perwakilan dari kelompok 1, Oktia Aninia Fitri, mengucapkan terima kasih dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.